Tersangka pengusiran nenek Elina dilimpahkan ke Kejari. Warga bubarkan aksi balap liar viral di media sosial. Melihat masjid bersejarah, Al-Khatib Adan-Adan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama dari kota Surabaya, Jawa Timur. Saudara, penanganan kasus pengusiran dan pengerusakan rumah milik Nenek Elina Wijayanti, warga Sambikrep, Surabaya memasuki tahap 2. Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari penyidik Polda Jawa Timur. 3 tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya, yakni Samuel Ardi Kristanto, Muhammad Yasin, dan Sugeng Yulianto. Ketiganya kini berada di bawah kewenangan Jaksa Penuntut Umum JPU Seksi Tindak Pidana Umum Pidum Kejari Surabaya. Kejari Surabaya memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan diterimanya pelimpahan tahap 2 tersebut, perkara pengusiran dan pengerusakan rumah Nenek Elina selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya kasus ini sempat menyita perhatian publik setelah viral di media sosial. Para tersangka diduga melakukan pengusiran paksa dan merobohkan rumah milik Nenek Elina yang telah puluhan tahun ditempati. Saudara, aksi warga membubarkan balap liar viral di media sosial. Bahkan massa membuang motor pelaku balap liar ke sungai karena kesal terhadap aksi balap liar yang selama ini meresahkan dan mengganggu ketenangan warga. Inilah video viral warga Jalan Soekarno-Hatta Malang yang kesal dengan aksi balap liar yang meresahkan. Puncak kemarahan massa saat ada pelaku balap liar menabrak pengemudi ojol. Massa kemudian merusak motor dan membuangnya ke sungai. Mereka juga melaporkan ke polisi. Agar kondisi tidak semakin memanas, Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Holis Aryana, memperbolehkan warga mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan. Polisi mengapresiasi warga sekitar yang gerak cepat melapor ke polisi. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu udah berjaga. Nah, di pos pesawat sebelahnya pintu masuk Permata Jingga. Nah, waktu itu sepertinya belum datang. Itu sebenarnya sudah pihak kepolisian udah berjaga setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti jamnya ganti-ganti Mas balap liar ini? Benar, betul. Tidak bisa ditentukan. Kami tentunya berharap juga masyarakat cepat melapor dan masyarakat diperbolehkan mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan, untuk mencegah potensi kriminal menjadi sebuah aksi yang merugikan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, pemerintah Kota Surabaya menjalankan layanan konfirmasi data secara daring dalam pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Inovasi ini menjadi langkah percepatan pendataan sekaligus bentuk komitmen perlindungan data pribadi warga. Untuk memperkuat akurasi data sosial ekonomi masyarakat, Pemkot Surabaya membuka layanan konfirmasi DTSEN online. Pemkot Surabaya memberi kemudahan bagi warga yang belum terjangkau petugas saat survei lapangan. Layanan ini dapat diakses melalui laman resmi surabaya.go.id. Warga cukup memasukkan nomor induk kependudukan dan tanggal lahir untuk mengetahui status pendataan. Apabila belum disurvei, warga dapat melakukan konfirmasi data secara mandiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya mendata masih terdapat 181.867 kepala keluarga atau sekitar 17% data yang belum terkonfirmasi.
Pemkot mengeklaim digitalisasi layanan tidak hanya berorientasi pada kecepatan, namun juga keamanan data. Pemkot memberi batas hingga 31 Maret untuk konfirmasi DTISN. 16 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2025 sampai dengan 20 Januari tahun 2026. Nah, dari data itu, dari survei itu, berdasarkan data yang kami terima dari BPS, itu ada sekitar 181.867 KK yang statusnya tidak ditemukan atau tidak bisa ditemui. Nah, kami mengharapkan semua warga ini bisa dilakukan survei DTISN dari 181.000 sekian itu. Sudah melakukan. Inovasi layanan ini mendapatkan dukungan dari anggota DPRD Kota Surabaya karena layanan ini menjadi terobosan strategis dalam percepatan pendataan dan peningkatan transparansi layanan administrasi kependudukan Admenduk. Sebenarnya terima kasih pemerintah kota bisa bergerak cepat dengan memberikan sebuah terobosan di mana masyarakat atau warga kota Surabaya bisa menggunakan cara online untuk memastikan dirinya masuk dalam DTISN. Ini langkah yang perlu kami apresiasi karena memang fungsi daripada DTISN ini adalah buat kami sendiri ke warga kota agar mereka lebih bisa memastikan bisa dapat program bantuan-bantuan. Pemkot Surabaya optimistis melalui dukungan sistem digital dan partisipasi aktif masyarakat, seluruh data DTISN dapat terkonfirmasi tepat waktu dan menjadi dasar kebijakan sosial yang tepat sasaran. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Harga komoditas cabai di pasar tradisional di Jember, Jawa Timur mengalami penurunan. Turunnya harga cabai karena melimpahnya hasil pertanian sehingga pasokan cabai menumpuk di lapak pedagang. Sempat mengalami kenaikan tinggi, harga cabai rawit di pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur memasuki pekan kedua bulan Ramadan berangsur turun. Komoditas cabai rawit yang sempat tembus Rp130.000 saat ini turun Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah besar Rp30.000 dari harga Rp50.000 per kilogram dan cabai rawit hijau dari harga Rp70.000 turun Rp30 per kilogram. Pasokan melimpah di lapak pedagang menjadi penyebab turunnya harga komoditas bumbu dapur, terutama komoditas cabai. Pasokan bagaimana, Bu? Sudah banyak, ada banyak stok. Harganya gimana, Bu? Harganya agak turun sedikit, tidak kayak yang kemarin. Apa saja yang turun, Bu? Dari Lombok Strait agak turun sekarang. Semuanya ya, Bu ya? Ya, berapa Lombok Strait? Turun. Ya? Kalau Lombok cabai rawit berapa sekarang? Sekarang harganya 90. Sebelumnya? Sebelumnya 120, 130. Oh, cabai merah besar? 30.000. Turunnya harga membawa berkah naiknya jumlah penjualan bagi pedagang dan juga berkah bagi konsumen, terutama ibu rumah tangga yang bisa belanja lebih banyak untuk kebutuhan Ramadan. Turun nggak, gimana pendapatnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, senang kalau harga-harga semuanya turun. Ya, akhirnya sempat beli banyak barang ya ini. Iya. Jadi sekalian harga-harga pada turun semua. Di belanja dibanyakin gitu ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya gimana, Bu, waktu harga misalkan cabai rawit sempat ini kayak apa kemarin tuh ayam naik yang drastis kayak gitu itu ya. Termasuk cabai. Minim belanjanya. Gitu. Turunnya harga komoditas cabai diperkirakan hingga pekan ketiga bulan Ramadan. Namun harga diprediksi akan kembali naik saat memasuki pekan terakhir bulan Ramadan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kalimastrip yang merupakan anak sungai berantas yang keruh dan beraliran deras memberikan penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Setiap hari para pemburu cacing ini menyelam dan mencari cacing sutra meski nyawa jadi taruhannya. Berbekal ban bekas dan jaring sederhana, Limin, salah satu pencari cacing ini menyusuri dasar Kalimastrip Surabaya, anak sungai berantas. Sekali turun ke sungai, Limin dan rekan-rekannya bisa berada di dalam air selama 1 hingga 2 jam setiap hari.
Untuk mencari cacing sutra, mereka harus menyelam dengan cara meraba lumpur sungai. Namun, pekerjaan ini bukan tanpa risiko. Saat hujan turun, arus sungai menjadi deras dan membahayakan. Tanpa perlengkapan menyelam, ancaman terseret arus selalu mengintai. Taruhannya bukan sekedar basah atau lelah, melainkan nyawa. Lumpur yang diambil kemudian diayak dengan jaring lembut dan dikumpulkan di dalam bak pelampung yang terbuat dari ban bekas. Pekerjaan ini sudah ditekuni Limin selama 2 tahun terakhir. Dari satu timba atau sekitar 5 kg cacing sutra, ia bisa mendapatkan uang Rp60.000. Jumlah yang mungkin tak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alhamdulillah sudah 2 tahunan. Sudah 2 tahun. Dalam sehari bisa sampai berapa Mas yang didapat? Penghasilan? Iya. Penghasilan mungkin 200 sampai 250. Itu berapa bak cacing atau berapa kilo? 5 sampai 4 sampai 5. 4 sampai 5. Menyelam berapa lama Mas? Kalau menyelamnya itu mungkin cuma setengah menit Mas. Setengah menit. Maksimal durasi 2,5 jam kalau saya di dalam sungai ini. Cacing hasil tangkapan kemudian dijual ke pengepul. Di tempat ini, cacing ditampung dalam kolam khusus sebelum disortir kembali. Penyortiran untuk memisahkan tanah dan kotoran sehingga menyisakan cacing sutra murni yang siap dipasarkan. Hasil tangkapan warga diambil oleh peternak ikan dari Tulungagung. Permintaan yang stabil membuat rantai ekonomi kecil ini terus berputar. 5 tahun. 5 tahun. Ini namanya cacing apa Pak? Cacing sutra. Cacing sutra. Biasanya buat apa ini Pak? Pangan ikan. Untuk makan ikan. Dijual berapa Pak? Ya per galonnya 70. Per galon 70. Biasanya nyarinya di mana? Ya kali gitu. Di sungai ini ya? Ya, lebih sedikit tadi. Oh lebih sedikit? Ya. Kenapa Pak? Kan kayak tetir. Oh. Tetir banyak. Harusnya kenceng gitu ya? Jadi kalau paling banyak cacing ini di musim apa? Musim kemarau. Musim kemarau lebih banyak. Dari dasar sungai hingga kolam budidaya ikan, cacing sutra menjadi penghubung ekonomi rakyat kecil. Di balik ukurannya yang mungil, tersimpan kisah ketekunan, keberanian, dan harapan akan rizki demi menyambung hidup. Hilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Melihat masjid bersejarah Al-Khatib Adan-Adan akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, sebuah masjid kuno di Kabupaten Kediri tetap berdiri kokoh sejak era kolonial Belanda hingga sekarang. Meski sudah berumur puluhan tahun, namun bangunan masjid tetap terjaga keasliannya dan sampai sekarang masih digunakan kegiatan ibadah. Inilah Masjid Jami Al-Khatib yang terletak di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Jika dilihat dari luar, masjid ini tampak seperti biasa. Namun siapa sangka bangunan ini menjadi saksi bisu perjuangan syiar Islam pada masa penjajahan. Masjid Jami Al-Khatib didirikan tahun 1936 oleh Muhammad Khatib, putra dari salah satu tentara pangeran Diponegoro. Salah satu bukti otentik yang masih terjaga hingga kini adalah sebuah prasasti izin mendirikan bangunan pada era kolonial Belanda yang menempel di atas pintu masuk utama masjid. Bangunan masjid sangat khas dengan nuansa Islam Jawa. Terlihat dari menara setinggi 30 meter dengan atap berbentuk pelana yang menyerupai menara Masjid Agung Demak. Dulunya, menara ini digunakan untuk mengumandangkan azan agar lebih terdengar. Meski kini sudah tidak digunakan untuk mengumandangkan azan, namun pengurus masjid tetap merawat menara karena telah masuk dalam daftar cagar budaya. Menurut takmir masjid, bangunan ini dibangun menggunakan material batu bata yang berasal dari situs candi terdekat, yakni Adan-Adan. Baru satu kali, tahun 1985. Ya, karena di dalam ini yang dibenahi tembok-temboknya ini
dindingnya. Dulu ya tidak begini, yang itu seperti itu. Dulu tidak ada ini. Ini ya tidak ada ini. Jendela-jendela yang asli itu. Sejak pertama kali dibangun, Masjid Al-Khatib hanya direnovasi sebanyak 3 kali pada bagian luar dan pemasangan keramik. Meski sudah direnovasi, namun 4 tiang penyangga dari kayu jati asli serta rangka beduk kuno tetap dipertahankan sesuai amanah sang pendiri. Selain itu, Pemkab Kediri juga melarang adanya renovasi total untuk menjaga keaslian dan nilai sejarah masjid tersebut. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya menyalurkan zakat mal kepada puluhan ribu mustahik atau warga yang berhak menerima. Total zakat yang didistribusikan mencapai 16 miliar rupiah dan hal ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Halaman Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya dipadati warga untuk mengantri menerima zakat mal. Penyaluran zakat ini digelar oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia bersama Yayasan Pendidikan Cheng Ho Indonesia serta Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI Surabaya dan Jawa Timur. Selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, total zakat mal yang disalurkan mencapai 16 miliar rupiah kepada 32 ribu mustahik atau warga. Masing-masing penerima mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Tahun ini, jumlah penerima zakat meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepedulian sosial sekaligus kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan. Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap selama 12 hari. Sekitar 3.000 penerima zakat berasal dari 31 kecamatan di Surabaya dengan melibatkan pemerintah kota. Sementara, zakat juga dibagikan untuk ribuan penerima lainnya di sejumlah daerah di luar kota seperti Banyuwangi, Jember, Pandaan, dan Malang. Dan kami mengajak kepada saudara-saudara kita seiman, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini maupun Ramadan yang akan datang semakin meningkat, Pak. Dan kami juga mendoakan para mustahik yang bisa menerima pada kali ini, insya Allah mereka juga akan ke depan menjadi seorang yang muzaki, Pak. Mereka yang menjadi. Momen bulan Ramadan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Polpum Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan sosial kepada Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Surabaya. Kegiatan ini sebagai dukungan upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Yang saya banggakan juga, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Kemendagri melalui Seni Budaya dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat memberikan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai kepada tempat rehabilitasi narkoba. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan sentuhan kasih di bulan suci Ramadan kepada para penyalahguna narkotika yang tengah menjalani rehabilitasi. Kepala Tim Seni Budaya dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kemendagri, Nika Sarmuria Saragi bilang, dukungan itu tidak hanya berhenti pada bantuan simbolis, tetapi menjadi pemantik kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Jawa Timur bersih dari narkoba. Tujuan kami melakukan mitigasi seperti ini adalah menciptakan pemantik untuk menggerakkan seluruh ini, bukan hanya di level pemerintah, tapi kami mendorong seluruh stakeholder, baik dari pemerintah daerah, dari para penggiat, masyarakat, ataupun forum-forum yang ada di lingkungan kita semuanya, untuk mengambil empati, untuk menggerakkan hati, mendorong kebersamaan, kolaborasi untuk mewujudkan bersih narkoba di lingkungan kita, terutama khusus bagi generasi-generasi muda. Kami mengajak kepada masyarakat yang saat ini masih menjadi penyalahguna untuk tidak takut dan tidak ragu datang ke tempat rehabilitasi, baik itu yang di BNN maupun lembaga rehab mitra BNN seperti di RPPN ini, untuk melaporkan diri dan melakukan rehabilitasi secara mandiri. Sebagaimana Perka nomor 6 tahun 2022, kalau dia itu kategori yang memerlukan rawat inap minimal 28 hari. Dan kategorinya tidak ada batasannya. Bisa dia itu lebih dari 28 hari, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, 3 bulan, tergantung dari penilaian WHO QL. WHO QL itu merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kehidupan klien di dalam lembaga rehab. Kalau menurut konselornya klien itu sudah pulih dan produktif, bisa dikembalikan kepada masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan pendekatan terhadap para penyalahguna narkotika yang saat ini semakin mengedepankan prinsip restoratif justice. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Hilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Tradisi turun-temurun menerbangkan layangan jumbo saungan menjadi cara unik warga Situbondo, Jawa Timur mengisi ngabuburit selama bulan Ramadan. Warga menghidupkan kembali permainan leluhur di tengah sawah usai panen yang kini menjadi tontonan menarik menjelang berbuka. Langit senja di atas hamparan sawah Kelurahan Dauhan, Situbondo, Jawa Timur berubah jadi tempat ngabuburit. Warga saling adu kebolehan menerbangkan layangan jumbo berukuran hingga 2 meter. Tradisi main layangan jumbo sudah jadi tradisi warga turun-menurun di bulan Ramadan. Ya, itu namanya kalau kita sebutnya layangan soangan ya. Kan layangan itu ada 2, layangan yang biasa diadu ya sama layangan soangan. Nah, kenapa disebut soangan? Ya karena memang ada bunyinya semacam kayak soang gitu kan. Dan itu kami di Situbondo ini biasa memainkan itu terutama menjelang berbuka puasa ya di sawah. Proses menerbangkan layangan ini tak semudah yang terlihat. Warga harus membaca arah angin, menentukan tarikan yang tepat, dan menguasai teknik pengendalian. Tali yang digunakan pun bukan sembarangan, mulai dari senar pancing berukuran besar, hingga tali tambang plastik yang kuat menahan hentakan. Saat layangan berhasil naik, suasana langsung pecah oleh sorakan warga. Di ketinggian, layangan ini mengeluarkan suara khas yang jadi daya tariknya. Selain ngabuburit dengan bermain layangan, lokasi ini juga dibuka pasar Ramadan untuk warga berburu takjil. Rendra Parendika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit tak harus berdiam diri di rumah atau berburu takjil di pinggir jalan. Di Jember, Jawa Timur ada cara unik sekaligus edukatif mengisi datangnya waktu berbuka dengan berinteraksi dan mengenal berbagai satwa di kebun binatang mini. Suasana berbeda terlihat di kebun binatang mini atau Jember Mini Zoo di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur menjelang waktu berbuka puasa. Pengunjung yang didominasi keluarga memanfaatkan menunggu berbuka puasa dengan berekreasi. Tak hanya sekedar jalan-jalan, pengunjung diajak mengenal lebih dekat beragam satwa, baik satwa jinak seperti domba, kelinci, rusa, kura-kura, burung, dan beragam lainnya. Dengan pendampingan zookeeper, pengunjung mendapatkan edukasi satwa tentang karakter hewan, maupun pola makan dan kebiasaannya di habitat aslinya. Karena si kecil nih mau lihat berbagai macam binatang, Mas. Tadi nonton apa saja nih, Mas? Ini baru tadi kasih makan kambing, kasih makan rusa, kelinci, sama ini rencana mau nonton makan singa. Harimau ya. Ini Mas, karena bagi kami ini pengalaman pertama kami dan belum pernah. Nggak tahu nanti gimana rasanya, seneng apa enggak. Harimau mandi deh. Pengelola kebun binatang memberikan pengalaman ngabuburit berbeda dengan mengenal satwa dan lebih peduli lingkungan. Ngabuburitnya nggak cuman melihat hewan, tapi ada juga kita kan kedatangan keluarga baru, yaitu beruang. Jadi ada keeper talk, dijelasin tentang beruang itu seperti apa, dan juga keeper talk sama harimau. Jadi cara memberi makan harimau sama beruang itu seperti apa. Dilanjutkan untuk nonton animal show atau animal entertainment, pertunjukan satwa. After itu baru nanti di tempat venue berbuka. Sejauh ini animo pengunjung bagaimana ini? Alhamdulillah lumayan ramai, memang dari tahun ke tahun ditunggu sama pengunjung karena memang Jember Mini Zoo biasanya itu kan tutup jam 5 sore, ini tutup kita sampai jam 8 malam. Berada di tengah kota Jember, di kebun binatang mini ada lebih dari 1.100 hewan, baik habitat darat, air, dan udara dengan kurang lebih 150 spesies. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.
Garuda Calling FIFA Series 2036. Usai jeda informasinya tetap di Kompas Pagi. Saudara fans Garuda menanti kapan Garuda Calling proyeksi FIFA Series 2026 dilakukan. Analis sepak bola nasional Ihsan Mahar bilang 13 Maret 2026 merupakan waktu ideal pemusatan latihan mengingat kompetisi domestik mulai diliburkan. 3 negara dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis dijadwalkan mengikuti FIFA Series 2026 bersama tuan rumah Indonesia yang akan diselenggarakan 27 dan 30 Maret 2026. Namun hingga saat ini belum memberikan info pasti kapan pemanggilan nama-nama pemain proyeksi FIFA Series 2026. Analis sepak bola nasional Ihsan Mahar menyoroti 13 Maret 2026 merupakan waktu yang ideal untuk melakukan pemusatan latihan nasional. Terlebih para pemain yang berkompetisi di Liga Domestik, Super League memasuki libur Ramadan dan jeda Hari Raya Idul Fitri. Dari timeline laga internasional FIFA dan juga FIFA Series pada Maret nanti, maka pelatih timnas Indonesia George Herman maksimal akan mengumumkan Garuda Calling atau pemanggilan nama-nama pemain yang akan bergabung pada 2 laga timnas Indonesia di FIFA Series pada tanggal 13 Maret 2026 nanti, atau tepat 14 hari jelang laga pertama Indonesia di FIFA Series pada tanggal 27 Maret mendatang. Tanggal 13 Maret 2026 juga adalah tanggal yang ideal untuk memulai pemusatan latihan karena kita tahu BRI Super League akan mulai memasuki libur Ramadan di laga terakhir bulan Ramadan pada tanggal 12 Maret mendatang. Mulai bekerja usai dibentuk tim pencari fakta bentukan, FPTI terima tambahan aduan terkait dugaan pelecehan seksual kepada atlet yang dilakukan pelatih tim panjat tebing Indonesia berinisial HB. Nah, FPTI sedang mengumpulkan pengaduan-pengaduan ya, karena dari 8 orang yang mengadu itu sekarang jumlahnya bertambah ya. Nah, kita tentu harus periksa penambahan ini itu masih di dalam rangkaian kasus-kasus sebelumnya yang dilaporkan pertama atau dia punya dimensi yang baru. Nah, oleh karena itu ya kan, untuk mendalami kasus-kasus ini tim pencari fakta itu sekarang ya secara metodologis ini kan kita perlu ketepatan, kita perlu kecermatan, kita perlu kehati-hatian sambil terus berpihak kepada korban ya kan. Itu kita sedang menyusun prosedur dan penjadwalan untuk wawancara mendalam terhadap saksi-saksi yang lain. Kais rezeki berisiko tinggi dari cacing sutra di kali. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara, viral di media sosial, warga membubarkan balap liar. Bahkan masa membuang motor pelaku balap liar ke sungai. Warga kesal karena aksi balap liar itu selama ini meresahkan. Inilah video viral warga Jalan Soekarno-Hatta Malang yang kesal dengan aksi balap liar yang meresahkan. Puncak kemarahan massa saat ada pelaku balap liar menabrak pengemudi ojol. Massa kemudian merusak motor dan membuangnya ke sungai. Mereka juga melaporkan ke polisi. Agar kondisi tidak semakin memanas, Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Holis Ariana, memperbolehkan warga mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan. Polisi mengapresiasi warga sekitar yang gerak cepat melapor ke polisi. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu udah berjaga. Di pos pesawat, sebelahnya pintu masuk Permata Jingga. Nah, waktu itu sepertinya belum datang. Itu sebenarnya pihak kepolisian udah berjaga setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti jamnya ganti-ganti Mas balap liar ini? Benar, betul. Tidak bisa ditentukan. Kami tentunya berharap juga masyarakat cepat melapor dan masyarakat diperbolehkan mengambil tindakan pertama untuk mencegah
gangguan keamanan untuk mencegah potensi kriminal menjadi sebuah aksi yang merugikan masyarakat. Kali Masrib yang merupakan anak sungai berantas yang keruh dan beraliran deras memberikan penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Setiap hari para pemburu cacing ini menyelam dan berburu cacing sutra meski nyawa jadi taruhannya. Berbekal ban bekas dan jaring sederhana, Limin, salah satu pencari cacing ini menyusuri dasar Kali Masrib Surabaya, anak sungai berantas. Sekali turun ke sungai, Limin dan rekan-rekannya bisa berada di dalam air selama 1 hingga 2 jam setiap hari. Untuk mencari cacing sutra, mereka harus menyelam dengan cara meraba lumpur sungai. Namun, pekerjaan ini bukan tanpa risiko. Saat hujan turun, arus sungai menjadi deras dan membahayakan. Tanpa perlengkapan menyelam, ancaman terseret arus selalu mengintai. Taruhannya bukan sekedar basah atau lelah, melainkan nyawa. Lumpur yang diambil kemudian diayak dengan jaring lembut dan dikumpulkan di dalam bak pelampung yang terbuat dari ban bekas. Pekerjaan ini sudah ditekuni Limin selama 2 tahun terakhir. Dari 1 timba atau sekitar 5 kg cacing sutra, ia bisa mendapatkan uang Rp60.000. Jumlah yang mungkin tak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alhamdulillah sudah 2 tahunan. Sudah 2 tahun. Dalam sehari bisa sampai berapa Mas yang didapat? Penghasilan? Iya. Penghasilan mungkin 200 sampai 250. Itu berapa bak cacing atau berapa kilo? 5 sampai 4 sampai 5. Menyelam berapa lama Mas? Kalau menyelamnya itu mungkin cuma setengah menit Mas. Setengah menit. Maksimal durasi 2,5 jam kalau saya di dalam sungai ini. Cacing hasil tangkapan kemudian dijual ke pengepul. Di tempat ini, cacing ditampung dalam kolam khusus sebelum disortir kembali. Penyortiran untuk memisahkan tanah dan kotoran sehingga menyisakan cacing sutra murni yang siap dipasarkan. Hasil tangkapan warga diambil oleh peternak ikan dari Tulungagung. Permintaan yang stabil membuat rantai ekonomi kecil ini terus berputar. 5 tahun. 5 tahun. Ini namanya cacing apa Pak? Cacing sutra. Biasanya buat apa ini Pak? Pangan ikan. Untuk makan ikan. Dijual berapa Pak? Ya per galonnya 70. Per galon 70. Biasanya nyarinya di mana? Ya di sungai ini ya? Ya, lebih sedikit aja. Oh lebih sedikit? Ya. Kenapa Pak? Kan petir. Oh. Petir banyak. Harusnya kenceng gitu ya? Jadi kalau paling banyak cacing ini di musim apa? Musim kemarau. Musim kemarau lebih banyak. Dari dasar sungai hingga kolam budidaya ikan, cacing sutra menjadi penghubung ekonomi rakyat kecil. Di balik ukurannya yang mungil, tersimpan kisah ketekunan, keberanian, dan harapan akan rizki demi menyambung hidup. Hilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat sebuah masjid kuno yang berdiri sejak era kolonial Belanda. Meski sudah berumur puluhan tahun, namun bangunan masjid tetap terjaga keasliannya dan sampai sekarang masih digunakan kegiatan ibadah. Inilah Masjid Jami Al-Khotib yang terletak di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Jika dilihat dari luar, masjid ini tampak seperti biasa. Namun siapa sangka bangunan ini menjadi saksi bisu perjuangan syiar Islam pada masa penjajahan. Masjid Jami Al-Khotib didirikan tahun 1936 oleh Muhammad Khotib, putra dari salah satu tentara pangeran Diponegoro. Salah satu bukti otentik yang masih terjaga hingga kini adalah sebuah prasasti izin mendirikan bangunan pada era kolonial Belanda yang menempel di atas pintu masuk utama masjid. Bangunan masjid sangat khas dengan nuansa Islam Jawa. Terlihat dari menara setinggi 30 meter dengan atap berbentuk pelana yang menyerupai menara Masjid Agung Demak. Dulunya, menara ini digunakan untuk mengumandangkan azan agar lebih terdengar. Meski kini sudah tidak digunakan untuk mengumandangkan azan, namun pengurus masjid tetap merawat menara karena telah masuk dalam daftar cagar budaya. Menurut takmir masjid, bangunan ini dibangun menggunakan material batu bata yang berasal dari situs candi terdekat, yakni Adan-Adan. Baru 1 kali, tahun 1985. Ya,
Karena di dalam ini yang dibenahi tembok-temboknya ini, dindingnya itu dulu ya tidak begini, yang itu seperti itu dulu, tidak ada ini. Ini ya tidak ada ini, jendela-jendela yang asli itu. Sejak pertama kali dibangun, Masjid Al-Khatib hanya direnovasi sebanyak 3 kali pada bagian luar dan pemasangan keramik. Meski sudah direnovasi, namun 4 tiang penyangga dari kayu jati asli serta rangka beduk kuno tetap dipertahankan sesuai amanah sang pendiri. Selain itu, Pemkab Kediri juga melarang adanya renovasi total untuk menjaga keaslian dan nilai sejarah masjid tersebut. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Momen bulan Ramadan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Polpum Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan sosial kepada Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Surabaya. Kegiatan ini sebagai dukungan upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Yang saya banggakan juga, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Kemendagri melalui Seni Budaya dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat memberikan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai kepada tempat rehabilitasi narkoba. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan sentuhan kasih di bulan suci Ramadan kepada para penyalahguna narkotika yang tengah menjalani rehabilitasi. Kepala Tim Seni Budaya dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kemendagri, Nika Sarmuria Saragi bilang, dukungan itu tidak hanya berhenti pada bantuan simbolis, tetapi menjadi pemantik kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Jawa Timur bersih dari narkoba. Tujuan kami melakukan mitigasi seperti ini adalah menciptakan pemantik untuk menggerakkan seluruh lini, bukan hanya di level pemerintah, tapi kami mendorong seluruh stakeholder, baik dari pemerintah daerah, dari para penggiat, masyarakat, ataupun forum-forum yang ada di lingkungan kita semuanya, untuk mengambil empati, untuk menggerakkan hati, mendorong kebersamaan, kolaborasi untuk mewujudkan bersih narkoba di lingkungan kita, terutama khusus bagi generasi-generasi muda. Kami mengajak kepada masyarakat yang saat ini masih menjadi penyalahguna untuk tidak takut dan tidak ragu datang ke tempat rehabilitasi, baik itu yang di BNN maupun lembaga rehab mitra BNN seperti di RPPN ini, untuk melaporkan diri dan melakukan rehabilitasi secara mandiri. Sebagaimana Perka nomor 6 tahun 2022, kalau dia itu kategori yang memerlukan rawat inap minimal 28 hari. Dan kategorinya tidak ada batasannya. Bisa dia itu lebih dari 28 hari, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, 3 bulan, tergantung dari penilaian WHO-QL. WHO-QL itu merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kehidupan klien di dalam lembaga rehab. Kalau menurut konselornya klien itu sudah pulih dan produktif, bisa dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan pendekatan terhadap para penyalahguna narkotika yang saat ini semakin mengedepankan prinsip restoratif justice. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Hilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Mahasiswa manfaatkan lahan tidur untuk budidaya melon. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Pagi. Saudara, dengan memanfaatkan lahan tidur di tengah kawasan perumahan, 2 mahasiswi membudidayakan melon dengan sistem hidroponik. Melon jenis Golden Kinanti yang ditanam ini memiliki peminat yang tinggi di masyarakat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Di lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi di dalam kawasan perumahan Saujajar ini, 2 orang mahasiswi Universitas Brawijaya Malang mengembangkan melon dengan sistem hidroponik. Melon yang dibudidayakan adalah melon jenis Golden Kinanti. Pemilihan melon jenis Golden Kinanti ini menurut mereka karena melon jenis ini memiliki sejumlah kelebihan. Selain rasanya yang manis, perawatan melon ini juga lebih mudah.
Sistem hidroponik yang dipilih juga sebagai perbandingan dengan sistem tanam konvensional. Dari 500 pohon yang ditanam, Dwi bisa menghasilkan 7 kuintal melon dalam sekali panen. Melon ini biasanya langsung diambil oleh para pemasok dan pembeli yang datang dan ingin merasakan petik buah melon. Kalau ini kebetulan, karena ini kan saya tanam untuk kebutuhan skripsi saya sama rekan saya ini. Jadi saya memilih hidroponik ini untuk membandingkan bagaimana hasil melon yang ditanam secara hidroponik dengan melon yang ditanam di lapang atau di tanah atau di lahan seperti itu. Manisnya mungkin lebih manis daripada varietas yang lain. Yang paling dominan itu karena dia ini banyak peminatnya di kalangan pasar, di kalangan masyarakat. Sementara itu menurut Fomrozi, salah satu pemasok melon mengaku melon jenis Golden Kinanti ini banyak disukai masyarakat, meski dengan harga jual di atas melon biasa. Namun melon jenis ini memiliki pasar tersendiri. Ini satu manis, dua renyah, terus tahan lama. Ini mulai panen mungkin sampai 1 minggu masih kuat ini, lebih dari 10 hari masih keras ini. Terus ya itu kelebihannya kita manis. Disukai konsumen itu Pak ya? Betul. Terus warnanya juga lebih tertarik gitu. Dengan harga jual Rp20.000 hingga Rp23.000 per kilogram, melon jenis Golden Kinanti yang dibudidayakan mahasiswi ini memiliki peluang yang masih terbuka lebar. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.